Baik. Jadi, tadi kita sudah punya rangkaian seperti ini ya, sama ya. Ada voltase pada titik basis adalah 5 volt, VCC-nya 10 volt, lalu ada RC 5 kilo, dan ada RB 1 mega ohm ya. Dan diketahui beta sebesar 100 konstanta ya, 100 kali ya. Oke, next. Perhatikan, pertama yang kita lakukan adalah untuk membuat titik beban ya, karena kita nanti akan membuat garis beban dan menentukan titik beban ya. Ada garis, ada titik, begitu. Maka yang harus kita buat kalau ada garis sama titik berarti apa? Kita harus membuat kartesiannya ya. Nah, maka kita harus menentukan titik terendahnya adalah saat cut off. Berarti VCC-nya berapa? Maaf Pak, slide-nya blur. Slide-nya blur. Enggak, Pak. Udah Pak. Oh, oke, baik. Saat cut off berarti VCE cut off-nya berapa sama dengan VCC ya? Betul? Iya. VCC-nya adalah 10, maka tulis dulu di sini 10 ya. Di sini ditulis dulu 10. Itu titik terendah saat cut off. Lalu IC saturasinya berapa? IC saturasinya adalah VCC dibagi RC tadi ya, rumusnya. Ketemunya adalah sebesar 2 miliampere. Oke ya. Ini adalah saat alirannya deras. Ini saat maaf, biar enggak. Ini adalah saat kondisi 1 ya, alirannya deras banget, ada arus ya. Ini adalah saat kondisi 0. Oke. Sekarang kita cari IB-nya. IB adalah VBB min VBE per RB. Ya, VBE itu adalah 0,7 volt ya. 0,7 volt. Dia seolah-olah ada cut in voltage kayak dioda gitu ya. Di VBE itu sebesar 0,7 volt sehingga VBB min VBE-nya adalah 4,3 volt begitu ya. Dibagi 1 mega, maka ketemunya adalah 4,3 mikroampere. Itu apa? Nilai apa? 4,3 mikroampere. Arus pada basis. Betul ya? IB-nya sebesar 4,3 mikroampere. Kecil sekali. Lalu, sekarang kita menggambar titik Q. Tadi kita sudah menggambar garis bebannya ya. Garis beban sudah kita gambar, sekarang kita menggambar titik Q. ICQ ya, ICQ atau IC kerjanya. Kan tadi kan ini IC saturasi ya. Halo? Ada lagi ngasih makan ayam ya? IC saturasi ya. Ini adalah IC saturasi. Oke. ICQ adalah IC saat ini, saat dia bekerja. Kapan dia bekerja? Adalah ketika ada arus basis yang masuk ke dalam ketika ada arus yang masuk ke basis begitu. Dan rumusnya adalah beta, itu rumusnya adalah IC per apa? Rumusnya beta IC per IB. Betul. Maka untuk mencari IC ya, untuk mencari IC rumusnya adalah beta dikali IB. Ya, ini adalah arus kolektor yang saat ini akan terjadi begitu ya. Sebesar apa? 100 dikali 4,3 mikroampere. Ketemunya adalah 430 mikroampere. Oke, maka kita mendapatkan ICQ 430 mikroampere. Lalu VCEQ, ini adalah VCE saat bekerja. Ketika ada arus kolektor 430 mikroampere, berapa tegangan VCEQ-nya? Kenapa? Karena rumus VCEQ dipengaruhi oleh IC, betul ya? Betul. Ya. Maka rumusnya adalah VCC min ICRC. Kayak tadi rumus yang kita bahas di notepad tadi ya. Notepad apa? Paint. Adalah 10 VCC-nya adalah 10 dikurangi 430 mikro ICQ-nya tadi dikali RC. R pada kolektor di sini ya. Jadi ada ICQ tadi sebesar 430 mikro ternyata. Ya, mikroampere. Di sini adalah 43 mikro. Perhatikan analogi saya. Ketika kita putar keran
Ya, basis kan tujuannya untuk memutar keran ya. Saat kita buka keran sebesar 43 mikroampere pada basis, kita buka sebesar 43 mikroampere ya, maka ada arus yang mengalir dari kolektor sini menuju emitor sebesar berapa? 430 mikroampere. Nah, saat 430 mikroampere itu jalan ya, dia akan membentuk tegangan pada RC ya. Nah, di situ akan menjadi drop voltage. Sehingga VCEQ-nya adalah 10 dikurangi tegangan pada ICRC tadi. Jadinya 7,85 volt. Maka kita gambarkan 430 mikro, berarti kan kalau ini 2 mili ampere, separuhnya berapa? Ini 1 mili, betul ya? Separuhnya 1 mili berapa? 0,5. 0,5. Ya, 0,5 misal di sini. Ya. 430 mikro itu berapa sih? 0,43 miliampere. Ya, betul. Ini adalah 0,43 mili. Berarti dia di bawah sedikit dari separuh ya, gitu ya, betul ya. Lalu untuk VCE-nya adalah misal cara gampangnya gini, separuh dari 10 adalah 5. Berarti dia pasti lebih dari 5. Antara 5 sama 10 berarti berapa? 7,5 ya? Ya. Ya, berarti dia 7,5 misal anggaplah di sini. Berarti kisarannya dia berada di titik Q-nya di sini. Maka titik pertemuan antara VCEQ ya, VCEQ ini adalah bagian X-nya. Lalu ini ICQ adalah Y-nya. Nah, titik pertemuan antara X, Y ini dinamakan apa? Titik apa? Titik beban. Ya. Ketika kalian melihat seperti ini, titik beban seperti ini berarti BJT beroperasi pada kondisi apa kira-kira? Penguat. Penguat, betul. Betul ya, penguat ya. Pertanyaannya, dia penguat yang bagus atau penguat yang kurang bagus? Penguat yang bagus idealnya di mana sih? Halo? Tengah-tengah. Iya, Di tengah-tengah. Tengah-tengah di sini dia, ya. Pertanyaan saya, dia di tengah-tengah nggak? Tidak. Tidak. Berarti kita katakan dia desain rancangan rangkaian ini itu bagus nggak untuk penguat? Tidak. Kurang bagus begitu ya. Tetapi Ya. betul, dia titik bebannya adalah sebagai penguat begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Nggak ada? Ya, silakan. tadi kan waktu bahas rumus, Ya. ada rumus ICQ itu IC saturasi dibagi 2, terus untuk VCEQ itu VCE saat cut off dibagi 2. Nah, Betul. itu rumusnya dipakainya kapan? Ya, betul. Pertanyaan bagus ya. Kapan rumus itu dipakai? Ada bisa membantu jawab? Oke. Salah. Oke. Ini ya pertanyaan dari siapa tadi? Aisyah ya? Iya, Pak. Oke. Kapan rumus ini dipakai? Ada bisa membantu? Wih, nggak ada bisa bantu ya. Baik. Jadi rumus ini dipakai ketika kita diminta untuk mendesain sebuah penguat yang ideal atau penguat yang bagus begitu. Maka kita harus mendesain agar ICQ-nya pas di tengah, ya. Lalu VCEQ-nya pas di tengah, gitu. Nah, berarti kalau nanti masalah desain, kalau di sini kan tadi kita mencari ICQ ya, betul ya? Di soal tadi, kan tadi kita tahu komponen nih, betul ya? Pelan-pelan, saya ulangi. Di soal ini kita sudah dapat komponen. Lalu kita disuruh mencari nilai parameter yang lain. Maka dari sini kita mendapatkan ICQ, VCEQ, begitu ya. Nah, soal ini, rumus ini adalah digunakan untuk kita mencari komponen. Paham nggak? Paham, Pak.
Ya, jadi misal diketahui adalah ICQ, berarti kalau kita mau membuat desain seperti ini, begitu ya, kita pasang misal adalah RC-nya anggaplah tetap segini, begitu ya. Berarti nanti kita punya segini, ICQ kita buat berapa ICQ-nya untuk ideal? Kita buat berapa berarti? 1 miliampere. Betul, betul, betul. 1 miliampere. Lalu VCQ kita buat berapa? 5 volt. 5 volt, betul. Nah, ya sudah. Berarti nanti ICQ kita dapetin tuh. Betul ya? ICQ berarti 1 miliampere. Jika ICQ-nya 1 miliampere, betanya adalah 100, berarti IB-nya berapa harusnya? Nah, dihitung kan? Jika sudah dapat IB, berarti kita bisa mencari nilai RB kan? Ya. Ya, gitu. Jadi nanti kita akan ujungnya adalah mendapatkan nilai komponen pada basis. Jadi yang kita lakukan barusan adalah di soal ini adalah kita membaca, kita membaca rangkaian, lalu kita tentukan garis bebannya. Kalau yang tadi ditanyakan oleh Aisyah, tujuannya adalah untuk kita mendesain penguat yang bagus, begitu. Jadi kita harus menetapkan nilai yang tetap itu apa, gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Bagus pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Kalau tidak ada, saya mau beri oleh-oleh ya sebelum pulang. Oke, silakan ditulis ya, di capture. Ya, silakan di capture. Mana tadi? Sebentar. Baik, silakan di capture dulu. Ya. Tugasnya dikumpulkan hari Jumat ya. Oke, silakan di capture. Ini soal pertama. Ya. Jadi saya akan, kalau tadi ini saya akan membuat sebuah switch atau saklar begitu. Lalu dengan komponen VCC-nya 10 volt, VI-nya belum ya. Lalu tapi kita tahu VI-nya nanti di sini adalah 0 dan 10 volt ya. 0 satunya 10 volt, 0 10 volt, 0 10 volt begitu. Lalu berapa nilai RB dan RC jika diketahui datasheet IC saturasinya adalah 10 miliampere. Ya. Oke, jadi nanti dia harus beroperasi pada daerah apa berarti? Kalau untuk saklar? Halo? Dia harus beroperasi pada mode saturasi dan cut off, begitu. Oke. Dan yang kedua, itu adalah soal yang tadi, ya. Soal yang ini, begitu. Rancanglah, begitu ya. Rancanglah sebuah nilai RB agar didapatkan nilai desain penguat yang ideal, begitu. Ada 2 soal itu. Nanti akan saya coba publish di learning ya. Itu untuk guidance kalian. Sebelum saya rilis ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Jadi soal pertama nanti adalah menghitung ya rangkaian untuk saklar. Maaf. Ini ya rangkaian untuk saklar. Lalu yang kedua adalah mendesain rangkaian penguat.
Rangkaian penguat jika diketahui nilai RC-nya adalah 5 kilo. Begitu. Desainlah agar dia tepat di tengah garis beban. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, Ya, saya bukan mau bertanya, tapi boleh minta materinya, Pak. boleh. Mungkin Bapak up di learning. Bukankah ini sudah dicatat ya? Dan video juga ada di learning. Ya, jadi saya kira nggak ada, ya materi saya malah banyak dicoretan seperti ini. Di slide saya nggak banyak menjelaskan apa-apa. Ya, tapi kalau request nanti saya buatkan. Oke, Videonya, Pak. videonya juga akan segera diupload. Diingetin ya nanti ya ketua kelas kalau memang belum saya upload. Baik, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Aisyah. Ada lagi? Cukup? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya pertemuan pada sore hari ini. Yang Pak, ya silakan. Liar, izin bertanya absen di mana, Pak? Nah, itu mau saya sampaikan itu tadi. Oke, silakan isi chat ya di sini dengan template name spasi nama lengkap ya. Silakan diisi name nama lengkap. Gimana? Di chat. Pak, Ya, pakai kelas nggak, Pak? pakai kelas enggak? Enggak usah. Ntar akan saya sort itu. Oke, sudah ya. Jika sudah, saya cukupkan kelasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih banyak ya, Pak. Yuk, mari.
Oi, 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 oi.